Sampai detik ini Mimin pun cukup semangat mengumandangkan takbir di hari raya Idul Adha. Selain menjadi panitia kurban di masjid, Mimin juga masih terbawa euforia atas kemenangan timnas malam tadi. Ya, sebuah kemenangan yang sekaligus memperpanjang nafas timnas untuk bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Selain berhasil meraih kemenangan, performa timnas malam tadi cukup mencuri banyak perhatian. Salah satunya El konsisten, Calvin Verdong, yang baru saja menunjukkan kualitasnya sebagai fullback terbaik dunia. Bahkan aksi Verdong malam tadi benar-benar membuat para pemain Cina cukup kewalahan ketika menghadapinya. Bertahun-tahun lamanya, masyarakat Indonesia sangat mendambakan punya tim nasional yang bagus. Dan sejatinya itu beneran terjadi di era sekarang, di mana timnas Indonesia mampu tumbuh dan berkembang bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Memang secara hasil masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Akan tetapi dari sisi permainan dan yang terpenting mindset, para pemain timnas Indonesia udah nggak gampang jiper kalau ketemu tim dengan nama besar Asia. Dan hal itu benar-benar dibuktikan timnas ketika berhasil meraih 3 kemenangan beruntun ketika bermain di GBK dalam lanjutan babak round 3. Pertama mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, kemudian Bahrain 1-0, lalu terbaru membalaskan dendam atas Cina dengan kemenangan 1-0. Meskipun masih banyak yang perlu dibenahi, namun sekali lagi, chemistry antar pemain timnas sudah sangat oke sejauh ini. Selain itu, aksi-aksi individu dari para punggawa Garuda juga cukup mencuri perhatian malam tadi. Selain Emil Audero dan Beckham Putra yang tampil apik di laga debutnya, El konsisten Calvin Verdong juga berhasil tampil luar biasa dan sekali lagi membuktikan kelasnya sebagai fullback terbaik dunia saat ini. Dia sangat tenang, punya speed kencang yang membuat pemain Cina cukup kerepotan saat menjaganya. Bahkan salah satu momen menunjukkan saat Verdong pamer skill kelas Eropa di depan pemain Cina. Ya, kini era baru timnas Indonesia berdiri dengan kepala tegak. Sebuah era baru benar-benar lahir. Malam yang penuh harapan di Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi kebangkitan ini. Kebangkitan yang bukan sekedar mimpi tapi realita. Di hadapan puluhan ribu supporter yang tak pernah lelah bersuara, hingga memberikan kejutan dengan tifo dan koreografi yang sangat beragam dari beberapa kelompok supporter, seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda. Pasukan Garuda asuhan Kluivert tampak jadi lebih membara melawan tim yang pernah mengalahkan kita, Cina. Mereka menunjukkan bahwa semangat dan disiplin bisa mengalahkan segalanya. Sedari peluit awal dibunyikan, tim Garuda menunjukkan satu hal yang tak terbantahkan. Kita butuh kemenangan dan kita bermain dengan sesuatu yang harus lebih gila. Tak sekedar bertanding, kita bertarung. Disiplin saat bertahan, agresif saat menyerang. Garis permainan terlihat rapi dengan penuh koordinasi. Tak ada celah yang dibiarkan terbuka dan tak ada momen yang disia-siakan. Kemenangan 1-0 atas Cina bukanlah hasil keberuntungan. Ini adalah buah dari kerja keras, strategi matang, dan mental baja. Di tengah atmosfer magis GBK yang dipenuhi lebih dari 70.000 penonton, Jay Itzes dan rekan-rekan tampil solid. Bahkan ketika penguasaan bola lebih banyak dimiliki tim tamu, akan tetapi Indonesia jauh lebih efisien. Dominasi para pemain timnas malam tadi dan puluhan ribu fans yang hadir di stadion benar-benar membawa tekanan besar kepada pemain Cina, sehingga mereka tak bisa menjalankan strategi yang diharapkan, sehingga peluang demi peluang yang mereka ciptakan selalu gagal menjadi gol. Cina benar-benar kena mental malam tadi, tekanan besar dari fans Indonesia menjadi salah satu penyebabnya.
Tetangga ngiri, Indonesia cetak sejarah lagi. Ya, sejatinya apa yang dicapai Indonesia sekarang cukup membuat negara-negara lain, khususnya dari kawasan ASEAN, merasa iri. Dan dari semua itu, sudah pasti Vietnam adalah yang terdepan. Dimana udah sering banget media-media di negara sejuta nguyen itu nyinyirin timnas Indonesia mulu. Dan melihat gimana peluang Indonesia di round 3 ini, media di sana pun juga pastinya gak mau ketinggalan info. Nah, bagi Vietnam, Indonesia yang sekarang memang secara level ada di atas mereka. Lalu diakui juga kalau mentalitas tim Garuda berkembang pesat. Bayangkan dulu ketika mau main ketemu Vietnam aja, para pemain Indonesia seolah benar-benar pesimis. Tapi di era sekarang, mau lawan siapa saja pasti disikat. Bahkan para pemain tampak lebih ceria dan tak ada tegang-tegangnya sama sekali. Dan hal itu tergambar jelas bagaimana para pemain timnas selalu cerita sebelum pertandingan dimulai. Baik saat TC atau ketika berada di penginapan, ada aja kelakuan tengil dari pemain Indonesia. Dan melihat apa yang ditunjukkan timnas tersebut, jelas itu sedikit banyak membuat kedengkian itu makin nyata adanya. Terutama setelah Indonesia melampaui capaian timnas Vietnam di babak round 3. Karena dengan kemenangan 1-0 atas Cina, serta dibarengi dengan kekalahan Bahrain atas Arab Saudi 2-0, memastikan timnas Indonesia mencetak sejarah baru sebagai tim ASEAN pertama yang lolos ke babak round 4 dengan mencetak 12 poin dari 9 pertandingan. Chemistry timnas era baru makin mantap saja. Rasanya nggak sia-sia skuad Garuda melakukan TC di Bali. Kelihatan banget selain skor, hasil kekompakan di atas lapangan bekerja lebih efektif. Menurut catatan statistik, timnas jauh lebih banyak menciptakan peluang dengan total 13 syuting sepanjang laga dan 3 diantaranya on target. Jelas ini merupakan pemecahan masalah yang baik soal menciptakan peluang. Ingat, kita bermain tanpa gelandang serang kreatif macam Marcelino loh. Tapi lini serang tetap berjalan lancar di tangan Ricky Kambuaya. Saat perannya digantikan wajah baru Beckham Putra yang akhirnya debut, pun sukses menghipnotis penggemar dengan berbagai aksinya. Salah satu yang jadi sorotan adalah umpan kunci Beckham kepada Kevin Dix yang hampir saja berbuah gol. Kemudian, wajah baru macam Stefano Lillipali juga tak kalah ingin bersinar terang. Ya, mereka mungkin baru masuk di era baru ini, tapi hasil TC memberitahu kita bahwa semuanya telah bersatu dalam satu bungkus chemistry dan kekompakan tim. Bahkan saat pertandingan usai dan melakukan tradisi tanah airku, para pemain tampak kompak dan menghayati lagu sakral tersebut. Dan terlepas dari apapun memang wajar jika sekarang timnas Indonesia banyak mendapat sorotan, terutama jika mengacu pada kiprah tim Garuda di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya, kemenangan atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina benar-benar semakin membuat citra dan gengsi Indonesia di mata ASEAN naik.